banyak kemudian dikelola oleh biru itu berarti harus ada bendaharanya. Sedekah beras yang kemudian untuk kegiatan pembagian sembako dan sebagainya ada yang berupa uang, tidak hanya beras. Ya, berarti harus ada bendaharanya. Biru pelayanan donor darah, ada orang yang punya keluarga pasien yang didonori darah dari jamaah masjid kita, titip kas, berarti harus ada bendaharanya mengelola. Kemudian layanan parkir harus ada kotak infak parkir, berarti biru keamanan ini dikelola oleh biru keamanan. Biru keamanan harus ada bendahara. Nah, kegiatan ibadah subuh sempal dari kegiatan biru peribadatan, karena ternyata ibadah subuh rangkaiannya banyak sekali. Tidak hanya menyediakan penceramah, tapi di sini kadang-kadang setiap hari Jumat kita kita sediakan sarapan bubur gratis. Dulu setiap hari Ahad, begitu ada pasar rakyat kita ganti ke hari Jumat. Kenapa? Kalau tetap hari Ahad kasihan pedagangnya yang jualan bubur. Kalau gratisan kok milih tuku. Kita pindah ke hari Jumat, lebih barokah juga insya Allah. Ya. Nah, berarti biru subuh harus ada bendaharanya. Karena ada untuk kotak infak khusus, kotak infak subuh. Nah, bendahara-bendahara ini untuk memudahkan bendahara harian di dalam mengelola keuangan. Bendahara harian tidak dibebani dari kotak infak ini. Itu satu. Yang kedua, kegiatannya menjadi maksimal karena dikelola oleh biru-biru yang besar. Sehingga kemudian SDM yang ada di sini ikut mengelola. Yang terserap menjadi lebih banyak karena setiap kegiatan ada birunya sendiri. Maka mereka yang ahli, termasuk misalnya biru ekonomi itu pengusaha sukses semua itu. Koordinatornya yang produk ini, Weksi Badai itu. Ya, dulu ya saya mengenalkan produk modelnya itu dulu yang saya ada acara di luar itu ya, ada yang jualan itu. Memang itu kita niru. Saya bawa, saya pakai, masih bisa bagi ke ini ya. Bisa. Ya, bisa, udah dicoba. Masih ada sisa kain batik seragam takmir, dibuatlah. Terus takmir disuruh pakai satu-satu, terutama yang biasa ngisi keluar, isi di mana-mana, termasuk saya. Isi harus saya pakai itu sebagai komitmen saya mengenalkan loyal kepada produk jamaah. Kita kenalkan, alhamdulillah ternyata dan jadi viral karena dipakai oleh para artis pembicara-pembicara kota seperti Abdul Somad dan lain sebagainya itu pakai juga. Akhirnya orang sekarang alhamdulillah produksinya itu kebutuhannya di pasar itu sudah minimal 300 pieces per hari. 300, bahkan sudah ekspor ke Malaysia, Singapura, negara-negara Islam, Thailand, dan yang daerah Islam itu sudah ekspor. Nah, beliau koordinatornya, yang anggotanya pengusaha tekstil di Jakarta, kemudian pengusaha drum band untuk menyediakan drum band ya, di sekolah-sekolah itu. Nah, ilmu pengalaman dia sukses itu untuk ini mengelola. Jadi pengusaha punya andil di dalam memakmurkan mesin. Dokter juga punya andil di dalam memakmurkan mesin. Menjadi kemudian banyak, ya, birunya menjadi banyak, sehingga kegiatan-kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Nah, yang ketiga, kotak-kotak infak itu sudah tertuliskan alokasi. Kotak infak sego Jumat, kotak infak air minum, kotak infak operasional, kotak infak subuh, kotak infak parkir, kotak infak perawatan jenazah, kotak infak dunia Islam, kotak infak tanggap bencana, ya, kotak infak sedekah beras, kotak infak ada lagi ya, dan banyak sekali. Itu untuk apa? Memudahkan kita di dalam pengelolaan, tidak terlalu banyak prosedur. Jangan sampai prosedur itu kemudian malah biar menghambat.
Setiap mau mengeluarkan dibahas dulu ini boleh atau tidak, habis energi kita. Kalau ada uang yang masuk ke kotak infak sego Jumat, ya sudah itu untuk menyediakan sego Jumat, tidak usah diperdebatkan lagi boleh atau tidak. Tinggal kita mau menyediakan berapa. Jadi kita begitu, walaupun pemahaman kami tidak masalah, tapi karena ini juga masjid juga tempat untuk belajar, ya, belajar dari berbagai masjid yang lain, maka ketika masjid-masjid itu masih jadi masalah, ya, masih harus berdebat untuk menentukan ini boleh atau tidak, silakan tiru itu. Ada itu masjid-masjid kita yang pemahamannya, oh masjid nggak boleh untuk menyediakan konsumsi, makan nggak boleh ya. Padahal kalau pengajian ya ada makannya. Nah, daripada kita habis energi kita untuk memperdebatkan itu, sudah sediakan saja kotak infak yang jelas. Ada perlu, dan itu langsung dikelola oleh biro masing-masing. Tidak perlu prosedur harus mengajukan proposal ke bendahara. Ini tidak perlu, sudah pegang duit sendiri kok. Sudah pegang duit sendiri ya sudah, tinggal ngecake. Nanti tinggal melaporkan ke bendahara harian. Nanti bendahara harian yang bertanggung jawab melaporkan kepada seluruh jamaah secara berkala. Jadi tadi sudah menjawab fundraising-nya, sekaligus pengelolaan keuangan seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ya, tentang tadi termasuk itu untuk menggerakkan jamaah seperti itu ya. Kita awali dari dulu zaman PKI ya sampai kemudian berikutnya. Nah, menggerakkan tadi untuk sholat, menggerakkan untuk taklim, ya misalnya pengajian. Pengajian dulu isinya ya orangnya itu saja, rata-rata seperti itu. Satu, bagaimana memberikan daya tarik orang untuk datang ke pengajian. Kita adakan pengajian itu pakai door press. Dari mana? Ya sudah dari infak masjid. Kan ini bagian dari dakwah, mengajak orang ke masjid. Ya memang perlu biaya, kalau memang harus mengeluarkan biaya, keluarkan saja dalam rangka untuk mengajak orang ke masjid. Ya alhamdulillah kita sediakan polkas atau alhamdulillah kompor gas, mesin cuci, sepeda gunung, sepeda seri lipat, ya, mesin pompa air. Mungkin yang disediakan masjid, yang dikeluarkan dari masjid tidak banyak, 5 macam. Tapi kemudian dari jamaah yang punya usaha baju, pakaian gitu ya, usaha pakaian. Yang rumah makan misalnya soto gitu ya, satu kartu undian 5 porsi, ya, dia menyediakan 10 kartu misalnya. Dari partisipasi dari masyarakat banyak, bahkan kita pernah menyediakan tiket umroh gratis, ya kita berangkatkan umroh. Sampai di situ. Ini bagian dari daya tarik. Orang-orang yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah ikut pengajian, hidup sapa mati mulih bawa polkas. Eman, karena undangannya itu ada nomornya. Ya di pojok kiri bawah itu ya dua nomor kembar itu ya. Kemudian dibatasi dengan garis putus-putus itu potong di sini. Undangan harap di bawah bisa ditukarkan dengan undian dompet. Yang kecil masukkan kotak, ya. Yang undangan yang besar di bawah. Diundi setelah pengajian selesai. Berarti pengajiannya nanti ketemu rampung tetap melu. Senorong bolos gitu ya. Tidak mungkin dia akan bolos. Dia akan pasti menanti sampai akhir acara. Nah siapa tahu pulang dari pengajian bawa kulkas. Sampai sekarang. Pak, itu awal dulu Pak. Sekarang sudah nggak perlu. Sudah sadar. Kan hanya sekedar pancingan saja. Kalau sudah tumbuh kesadaran kan nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi.
Ya, memang tetapi kadang-kadang saja kalau kegiatan-kegiatan besar misalnya untuk mengumpulkan jamaah dalam rangka yang lainnya, misalnya peringatan 17 Agustus, kita juga memperingati loh Pak. Jangan dikira masjid itu anti, wah itulah nanti kenapa kemudian sekarang negara ini dikuasai oleh orang-orang sekuler. Karena apa? Umat Islam melalui masjid tidak peduli dengan kemerdekaan kita. Kita lupa sejarah yang mendirikan negara ini siapa. Kita umat Islam. Tetapi setiap peringatan kita nggak pernah ambil. Coba silakan. Masjid yang pasang bendera ketika 17 Agustus panas. Masjid bendera pasang nggak? Ayo, pasang nggak? Mau pasang bendera saja tidak. Iya. Kita jangankan pasang bendera, kumpul-kumpul silakan. Sampai hari ini masih ada itu yang di angkringan itu. Dan bahkan setiap saat kita mengadakan acara 17 Agustus itu pasti kegiatan lomba-lomba wanita misalnya sepeda sehat itu ya, habis itu makan bareng ramah-tamah di masjid, ada door prize masih ada, tapi bukan pengajian lagi. Nah kalau pengajian insya Allah sekarang ini tanpa perlu digerakkan sudah banyak yang kesadaran, muncul kesadaran ya, menggerakkan orang. Nah ketika sudah berjalan dengan baik ya, maka kemudian perlu penataan. Karena memang ada banyak anggota masyarakat kita yang memang tidak bisa dijadikan satu. Bukan karena ada bermusuhan, bukan. Tetapi latar belakang yang berbeda-beda itu yang kemudian tidak bisa menjadikan kumpul bareng jadi satu. Contoh, keluarga muda silakan di absen. Yang 50 tahun ke bawah, 25 tahun ke atas jamaah panjenengan kira-kira lebih banyak dengan yang lansia atau lebih sedikit? Lebih banyak lansianya. Keluarga mudanya sedikit. Meskipun dulu ketika remaja musik, wah aktifnya luar biasa. Tapi begitu bekerja, menikah, biren. Tahu biren? Barabi lereng. Orang ketok menaik masjid karena apa? Sibuk bekerja, kadang-kadang lembur, anak-anaknya masih kecil-kecil, kudu ngeloni, ora iso metu saka omah. Kalau mau pengajian ora iso. Karena kebanyakan pengajian atau taklim itu dilaksanakan setelah isya. Dan orang tua lansia itu nek kewengen kalau kemalaman juga nggak bisa, maka biasanya habis isya langsung. Atau paling jam 8 sudah mulai, nanti jam 9 selesai. Kalau keluarga muda nggak bisa, lah saya harus, apalagi selama pandemi. Nah, sekarang pelajaran daring itu harus dampingi anak belajar, ya. Belum harus menidurkan yang kecil, ya. Menina bubukkan ibune. Ya. Pokoknya kegiatannya banyak yang kemudian jadi alasan mereka tidak ke masjid. Maka kalau kemudian mereka dipaksa untuk hadir di pengajiannya umum, nggak mungkin. Silakan, mesti sedikit sekali keluarga muda. Maka di sini ini tadi nanti bagian dari rantai kaderisasi ya, tapi saya sebutkan di awal. Maka di sini pasca remaja kita wadai namanya kurma, yang bapak-bapak keluarga alumni remaja masjid dan keluarga muda Masjid Jogokarya. Anggotanya dari 25 tahun ke atas atau sudah menikah sampai 50 tahun. Di mana waktu pembinaannya, waktu kajiannya berbeda. Kadang yang sering lembur maka pengajiannya dimulai jam 9:30 malam. Pengajian lepas kerja. Kadang sampai jam 11 dan 12. Keluarga muda itu, orang masih muda itu nek melek bengi masih kuat. Jadi pengajiannya sampai malam nggak masalah. Ning nek kon meruput ora iso. Maka wadai sendiri. Ini yang bapak-bapak. Pun juga yang ibu-ibu nggak mungkin juga bisa nyampur dengan yang bapak-bapaknya. Gentenan nih ngeloni anaknya. Bapak-bapaknya pengajian keluar, ibunya kan ngeloni. Ya. Makanya waktunya dibedakan. Kemudian wadahnya adalah umida. Himpunan Umi Muda. Waktu kajiannya jam 9 pagi.
masak wis rampung, resik-resik omah wis rampung, nyediani sarapan wis rampung, wis beres makan pengajian. Anak engkah ya digawa kabeh ra apa-apa. Ana sing digendong, ana sing digandeng, ana sing digenggol, ana sing digiring. Ya kabeh sing cilik-cilik ya sing digendong, digandeng, digenggol, digiring. Nah, di bawah semua nggak apa-apa, pengajian sambil ngomong anak. Ini yang sering tidak diperhatikan oleh takmir masjid, angkatan keluarga muda. Maka jangan heran kalau ya angkatan keluarga muda itu tidak kelihatan di masjid, sedikit sekali. Jangan heran. Karena apa? Karena memang tidak diwadahi dan tidak difasilitasi untuk membentuk kajian dengan waktu tersendiri. Di sini difasilitasi, sehingga apa? Semua tingkatan usia ada kajiannya. Nah, jadi ini menggerakkan pengajiannya seperti itu. Nah, keluarga muda itu masih produktif, ya. Awalnya rumongso dadi canom itu masih, maka kajiannya juga bervariasi. Tidak hanya melulu seperti ini. Pengajian pakai touring. Touring kita kemana? Ke Gunung Merapi, touring. Di sana ada pos, nanti kita ngumpul di sana. Kalau perlu sanori, ini uang bensin. Iya, dibagi 20.000, satu motor 20.000 supaya berangkat. Rantai satu untuk bensin, nih kasih bensin. Gak punya motor, cari boncengan. Berangkat. Ya pengajiannya pakai touring. Sering kita lakukan itu. Pengajian kurma itu seperti itu. Nanti saya akan mendampingi pengajian Umidan ya, ke pantai. Pengajian memang harus dengan piknik apa? Kalau harus pengajian itu harus dengan piknik. Saya nanti jam 11 berangkat mendampingi Umidan, bawa anak-anaknya ke pantai pengajian. Ya memang kalau memang harus seperti itu, karena tidak dengan seperti itu ragam boleh. Ya nggak apa-apa, yang penting tujuannya untuk pengajian itu terlaksana. Dibuat senang pokoknya. Ke masjid itu harus senang. Ikut aktivitas masjid itu harus menyenangkan. Jangan sampai kemudian merasa terbebani. Masjid itu harus melayani, memudahkan, jangan sampai membebani. Setiap ada kegiatan malah merasa terbebani, sehingga milih rakyat gitu ya, nggak muncul. Harus senang. Itu, ini bagian menggerakkan pengajian. Bagaimana kemudian menggerakkan anak-anak, remaja dan sebagainya. Nah, ini saya jawab juga tentang tadi rantai kaderisasi, sekaligus menjawab bagaimana menggerakkan remaja masjid. Sebuah organisasi itu dikatakan sukses kalau dia tidak hanya sukses dalam 1 periode, 2 periode. Banyak sekali organisasi yang dia sukses hanya 1-2 periode. Karena apa? Kunci sukses itu sebenarnya adalah pada kaderisasi. Jangan sampai sekarang ini periode ini bagus karena dia tidak menyiapkan kaderisasi. Periode berikutnya nggak ada orangnya yang meneruskan, habis generasinya. Pun juga begitu, takmir masjid banyak yang kemudian karena dia tidak menyiapkan generasi, tidak ngopeni anak-anak sehingga habis. Maka isinya jamaah yang isi tua-tua. Pengurusnya apalagi tua-tua, orang ganti-ganti. Nah ini maka rantai kaderisasi itu menjadi sangat penting. Kita awali dari usia sejak dini. Daripada saya Pak Lama mencari ya, saya sampaikan saja. Dimulai dari sejak dini, dari anak-anak. Kita wadahi dengan yang namanya HAMAS, Himpunan Anak-anak Masjid. Nah, dari sisi namanya saja anak-anak itu jadi bangga HAMAS. Dan ada ragu malasnya, ya. Kami putra putri Masjid Jogokarian tergabung dalam HAMAS.
berbakti kepada nusa bangsa agama dengan penuh takwa, siap berkorban demi Islam, jihad fisabilillah, siap berkorban demi Islam, jihad fisabilillah. Islam yes, kafir no. Mantap. Karena jadi orang kafir itu no, gitu ya. Nah ini marsnya yang kemudian jadi jargonnya anak-anak Hamas, ya, himpunan anak-anak Masjid Joko Karno. Dari namanya sudah menumbuhkan kebanggaan, Hamas. ya, Hamas. Nah caranya dari hal yang kecil. Contoh misalnya penataan soft. Jadi secara implisit Rasulullah itu juga mengajarkan kita bagaimana menata soft bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi untuk anak-anak. Ya, secara implisit disebutkan anak-anak itu antara laki-laki dan perempuan, misalnya tengah-tengahnya. Ada yang menafsirkannya, memahaminya di samping. Nah, takmir Masjid Jokaryan memilih di samping. Jadi soft anak-anak itu sebenarnya di sebelah ini, di lantai 2 sebelah ini. Cuman kalau Sabtu Ahad karena kadang-kadang kedahuluan tamu dari luar, ya, jadi tempat itu diisi dulu dari jamaah dari luar. Tapi kalau sehari-hari di situ, duhur, asar, maghrib, isya itu tersendiri tempatnya. Nah, hikmahnya apa? Ketika anak-anak itu mendapatkan tempat tersendiri, maka mereka merasa menjadi bagian dari masjid ini, jamaah masjid. Karena apa? Dapat tempat sendiri. Mereka tidak lagi ke masjid bukan hanya karena diajak oleh orang tua, ya, atau kakaknya, tapi mereka datang sendiri karena di sana itu tempat saya. Di sana itu tempat saya. Saya dikasih tempat tersendiri. Anak-anak kita itu, ya, dia menghabiskan liburannya ya di masjid ini, bermainnya ya di masjid ini. Nah, itu satu, menumbuhkan rasa bahwa mereka menjadi bagian yang penting dari jamaah Masjid Jokaryan. Yang kedua, mudah diatur. Mudah diatur. Kalau kita misalnya ramai, dia tempat tersendiri, tidak mudah ganggu, tidak berlari, tidak berlari-lari, ya, kesana kemari di jamaahnya, di dewasa. Mereka katakanlah ramai ya sebatas di tempatnya sendiri. Nah, dengan jadi satu mudah diatur. Kemudian dari kakak-kakaknya yang tidak mengatur, mengawasi. Ini kalau berdampingan ini selalu dorong-dorongan ini sudah dipisahkan. Nanti yang lebih gede di tengah-tengahnya. Jadi mudah diatur. Yang ketiga, memudahkan untuk pembelajaran, terutama doa-doa setelah sholat. Mereka kan dibaca jahar, astagfirullahaladzim dan seterusnya, ya, sehingga yang kecil-kecil yang belum bisa jadi ikut mengemilkan terus jadi bisa. Nah, kemudian yang keempat, mereka kemudian menjadi senang ke masjid. Karena apa?